Selamat pagi sahabat UNY, kembali lagi di podcast Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya dibersamai dengan salah seorang mapres di UNY. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi selaku host di acara ini, dan di sebelah saya ada Kak Krisanti Dias Ayuni. Dia ini adalah mahasiswa berprestasi dari Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2022. Kira-kira apa aja sih yang mau kita bahas kali ini? Jangan sampai kelewatan, tonton sampai akhir ya. Kak, biasanya dipanggil dengan nama panggilan apa sih? Saya biasa dipanggil Dias. Oke, Kak Dias ya? Iya. Boleh perkenalan secara singkat dulu? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Krisanti Dias Ayuni. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni tahun angkatan 2020 dan saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, dulu tuh masuk UNY melalui jalur apa? Bisa diceritain? Saya masuk UNY melalui jalur SM atau seleksi mandiri CBT. Nah, kebetulan waktu itu saya itu seleksinya di Fakultas Ekonomi. Iya. Jadi dulu itu ikut SM karena memang pengen ke UNY atau gimana tuh Mbak? Memang pengen ke UNY sih. Oke. Boleh diceritain nih proses dari pendaftaran sampai dengan Kak Dias diterima ini seperti apa? Baik, jadi proses pendaftarannya yaitu saya waktu itu melalui online. Jadi waktu itu masih pandemi, di mana semuanya serba daring ya Kak. Kemudian saya masuk atau login di web pmb.uny.ac.id. Nah, kemudian dari situ langsung nih login, dan saya tuh sukanya waktu mendaftar di UNY lewat online itu sangat mudah Kak. Jadi tidak berbelit-belit begitu. Sangat jelas webnya. Nah, kemudian dari situ saya daftar online, kemudian saya mengikuti jalur SMCBT di kampus. Karena saya juga berada di Jogja, jadi saya mengikutinya di kampus. Kebetulan waktu itu saya tesnya di kampus FE di Fakultas Ekonomi. Nah, di sistem seleksi mandiri UNY itu ada dua jalur Kak. Jadi seleksi mandiri CBT domisili dan seleksi mandiri CBT di kampus. Jadi untuk mahasiswa yang tidak sedang terkena COVID, kemudian juga di Jogja, terus khususnya di dekat UNY, itu bisa langsung mengikuti seleksi mandiri CBT langsung di kampus UNY. Nah, kebetulan waktu itu saya itu di Fakultas Ekonomi. Kemudian jika berhalangan hadir ke Yogyakarta atau juga sedang terkena COVID, juga bisa mengikuti jalur SMCBT melalui domisili. Jadi bisa mengerjakan seleksi mandiri CBT di rumah masing-masing begitu. Jadi UNY ini sangat memberikan jalan yang sangat lebar untuk para calon mahasiswa mendaftar di UNY secara mudah pastinya, walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Oke, nah jadi ya teman-teman, untuk pendaftaran di UNY sendiri untuk semua jalur itu pendaftaran melalui online, dan untuk seperti yang Kak Dia sampaikan tadi, bagi yang berhalangan hadir ataupun ada di luar daerah dan lain sebagainya, nggak perlu khawatir karena pendaftaran di UNY dan tes di UNY ini nggak harus untuk tes di kampus di sini, karena bisa seperti yang Kak Dia sampaikan, ada yang namanya seleksi mandiri CBT domisili seperti itu ya Kak. Nah, selain itu di jalur seleksi mandiri juga ada yang lainnya seperti seleksi melalui prestasi akademik, prestasi unggul, talent scouting, dan juga CBT tadi. Oke. Boleh nih diceritain ke teman-teman, kenapa sih Kak Dias nih milih jurusan yang sekarang Kakak ambil? Oke, nah alasan saya sendiri memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris adalah karena pertama memang dari kecil saya memang suka pelajaran bahasa Inggris. Jadi memang dari kecil saya suka belajar bahasa Inggris lewat visual ataupun non visual ya, seperti saya melihat film, kemudian suka membaca cerita atau membaca novel bahasa Inggris dari kecil. Jadi itu juga membuat saya juga ingin bisa mengajarkan juga nih kepada mungkin besok anak-anak atau siapa itu, saya bisa berbagi ilmu dan berbagi amal jariah juga tentunya ketika saya bisa membagikan ilmu kepada masyarakat sekitar saya. Keren banget Kak Dias nih. Nah, dari situ Kak Dias kira-kira udah tahu belum besok gambaran kedepannya setelah lulus nih Kak Dias mau condong ke arah mana? Mau jadi guru kah atau apa Kak? Boleh dijelaskan? Oke, karena basicnya itu kan saya di pendidikan ya, jadi di situ juga ada beberapa mata kuliah berkesinambungan dengan kurikulum, kemudian kependidikan dan lain sebagainya, bagaimana kita mempelajari psikologi pendidikan juga ada. Nah, dari situ saya ingin basicnya ingin menjadi seorang pendidik, di mana mungkin jadi guru atau jadi dosen mungkin ya. Nanti juga saya rencananya juga ingin melanjutkan kuliah sampai ke jenjang lebih tinggi lagi sih ke depannya begitu. Iya. Kalau dari keluarga Kak Dias sendiri nih, kira-kira dengan Kak Dias sekarang ini kan kuliah di UNY, terus di jurusan pendidikan bahasa Inggris, lalu tahu kalau Kak Dias ini sekarang menjadi mahasiswa yang berprestasi, kira-kira tanggapannya seperti apa ya? Oke, kalau dari keluarga sendiri kan pastinya kan saya cerita ya kalau misalnya saya sekarang mendapatkan ini itu, dan alhamdulillah dari rezeki-rezeki yang telah saya dapatkan itu
keluarga senang sekali pastinya, bersyukur. Kemudian kayak setelah saya bisa kuliah di sini dan saya bisa kuliah dengan benar begitu, dan alhamdulillah juga mendapatkan bonus ibaratnya. Dan dari situ keluarga sangat mensupport saya dari segi material maupun non material pastinya. Kemudian juga memberikan dukungan juga secara moral pastinya juga, supaya saya tetap semangat, karena jadwal saya kan semakin padat banget nih Kak. Jadi kayak mungkin dari keluarga tuh harus mendukung, dan itu sudah terjadi juga sih. Keluarga sudah mendukung saya, dan dari teman-teman juga sih, sahabat-sahabat juga. Oke, tadi juga disinggung nih sama Kak Dias kalau di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini juga berkesinambungan dengan kurikulum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia kependidikan. Nah, di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini selain dari mempelajari pendidikan, juga pastinya kan mempelajari bahasa Inggris ya Kak. Nah, terus kalau dari mata kuliah lain kira-kira ada apa aja nih Kak? Oke, tentang bahasa Inggris ya Kak. Kalau di jurusan saya itu ada nanti mata kuliah grammar, kemudian reading, kemudian juga English kurikulum. Jadi kita belajar kurikulum bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA. Kemudian juga nanti ada pelajaran mengenai writing, bagaimana kita bisa menulis. Kita menulis tuh banyak ya, untuk menulis novel, menulis karya tulis dan lain sebagainya, itu ada juga struktur-strukturnya harus dipelajari dalam segi bahasa Inggris. Kemudian juga ada listening. Jadi kita belajar cara mendengarkan orang berbicara dengan bahasa Inggris dengan benar, gitu, sesuai dengan vocabulary dan lain sebagainya. Dan itu nanti juga ada nanti teaching metodologi. Jadi di sini kita mengajarkan bagaimana kita memberikan praktik pengajaran yang benar dengan sesuai dengan kurikulum bahasa Inggris. Gitu. Oke. Berarti memang basicnya selain mempelajari kependidikan, mempelajari juga bahasa Inggris. Yeah. Nah, di nama fakultasnya nih Kak, Fakultas Bahasa dan Seni. Kira-kira ada nggak sih unsur seni yang ada di jurusan Kak Dias ini? Ada pastinya. Oke, unsur seni yang saya dapatkan di sini ya. Nah, jadi di sini kan saya kan belajar bahasa Inggris, di mana juga tadi kembali lagi di writing ya. Jadi di matkul writing ini di sini kita belajar cara membuat sebuah karya sastra gitu. Nah, dari karya sastra ini bagaimana kita ulik secara detail, bagaimana bisa sesuai nih dengan kaidah bahasa Inggris gitu. Gitu. Oh iya, sampai lupa nih. Mungkin teman-teman juga penasaran nih. Tadi kan udah perkenalan, nama dan lain sebagainya. Malah saya belum tanya nih Kak Dias ini aslinya dari mana sih? Saya asli Yogyakarta. Oh, asli Jogja. Dari SMA mana Kak? Saya dari Mantiga, Yogyakarta. Dari Mantiga. Iya. Oke. Menurut Kak Dias nih, mungkin bisa merekomendasikan atau memberi testimoni untuk adik-adik sekalian, kira-kira kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini seperti apa gitu Kak? Baik, bagi saya testimoni ya. Oke, testimoni dari saya kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris di UNY terkhususnya itu sangat-sangat asyik. Kenapa asyik? Karena di sini saya tuh menganggap sebuah rintangan itu bukan sebuah ujian, tapi sebuah tantangan. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan itu jangan anggap itu sebuah musibah, tapi anggaplah itu sebuah rintangan yang pasti kita bisa hadapi. Karena kalau misalnya Tuhan sudah memberikan kita jalan di situ, ketika kita bisa ikhlas menerima dan pastinya juga berjuang di situ dengan jalur yang positif, nanti juga akan hasilnya positif begitu. Dan selama saya kuliah di sini, saya merasa banget di UNJ ini dosen-dosennya sangat bertalenta banyak sekali ya, mendukung sekali. Kemudian juga dosen-dosen itu selalu memberikan mata kuliah yang benar-benar masif. Jadi walaupun sekarang daring ya Kak, ini kan saya dari 2020, itu kan sampai sekarang masih daring. Nah, walaupun daring itu kita tuh tidak pernah merasa terlewatkan begitu mata kuliah, wah ini saya masih kurang paham nih dari pemahaman dosen, itu tidak, karena dosen-dosen ini benar-benar memberikan mata kuliah secara masif dan pastinya juga dengan berwawasan tinggi juga dosennya, karena di sini dosennya berkualitas semua ya Kak pastinya, karena juga akreditasinya sudah A juga. Jadi untuk adik-adik sekalian yang ingin berkuliah di UNJ terkhususnya di jurusan pendidikan bahasa Inggris, wajib banget daftar UNJ. Oke nih, ngomong-ngomong tentang mahasiswa berprestasi nih yang kali ini saya lagi bersamai dengan Kak Dias. Kak Dias ini fokusnya di bidang apa sih Kak? Oke, jadi kalau saya sendiri itu menjadi Mapres itu fokusnya di bidang penalaran gitu. Nah, walaupun saya itu dari Fakultas Bahasa dan Seni, itu tidak menutup kemungkinan bahwa saya juga bisa bergelut atau berkecimpung di dunia penalaran. Jadi tidak harus di dunia seni dan budaya ya Kak. Jadi untuk adik-adik juga jangan khawatir, wah aku suka penelitian tapi aku pengen masuk FBS, itu juga tidak masalah. Itu juga pasti akan didukung sekali oleh pihak fakultas dan pastinya pihak universitas. Nah, kemudian kalau saya itu ceritanya itu dulu itu semester 2, saya tuh mulai mengikuti lomba yaitu lomba PKM dari Puspresnas. Kemudian dari situ saya jadi menyukai penelitian.
Nah, ketika saya menyukai penelitian, bercabanglah kenal banyak relasi dan dengan visi yang sama. Nah, akhirnya saya mulai ikut lomba ABC di bidang penalaran seperti lomba LKTI, kemudian lomba penelitian, lomba-lomba bersifat inovasi teknologi maupun inovasi seperti untuk mengembangkan sebuah potensi ekonomi, potensi sosial dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari situ mendapatkan juara tingkat nasional dan internasional. Kemudian juga selain juara juga pastinya hak kekayaan intelektual. Jadi ketika kita mempunyai sebuah karya atau inovasi bisa kita HKI-kan dan itu juga sudah difasilitasi oleh UNY. Nah, itu. Nah, jadi ada beberapa hak kekayaan intelektual, kemudian yang kedua juga dari IPK, dari KHS, itu juga, kemudian dari hasil sertifikat bahasa Inggris, kemudian juga ada dari hasil karya-karya LKTI, itu juga bisa dimasukkan di MAPRES. Kemudian selain itu juga ada publikasi jurnal. Jadi alhamdulillah saya sudah pernah publikasi jurnal internasional dari hasil penelitian saya dan itu dari hasil publikasi itu juga bisa dimasukkan di MAPRES. Begitu Mbak kurang lebih. Oke, nah mungkin kemarin kita pernah ngobrol dengan mahasiswa prestasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, ya. Kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan itu katanya prosesnya agak lama nih Kak. Nah kalau di FBS nih kira-kira proses dari pendaftaran untuk menjadi MAPRES sampai dengan akhirnya final Kak Dias terpilih menjadi MAPRES nih kira-kira perjalanannya seperti apa Kak? Oke, kalau mungkin dari beberapa fakultas dan tiap-tiap masing fakultas itu berbeda-beda ya Mbak, cara alur pendaftarannya. Nah, kalau dari fakultas saya sendiri itu, saya kemarin itu dari pihak Prodi langsung memilih. Jadi sudah ditunjuk dari pihak Prodi sudah mendata melalui Presma UNJ, dari laman Presma UNJ, kemudian didata, dan setelah itu saya dipilih untuk disuruh mengikuti lomba MAPRES tingkat fakultas tersebut. Nah, kemudian setelah saya ditunjuk oleh Satgas saya, Satgas PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian saya membuat Google Drive, berisi tadi itu banyak seperti KHS saya, kemudian sertifikasi bahasa Inggris, hak kekayaan intelektual, publikasi jurnal, kemudian juga prestasi-prestasi saya, kemudian juga LKTI pastinya. Nah, itu saya masukkan dan itu ada skornya nanti. Nah, nanti waktu itu saya tuh menunggu kira-kira hampir 1 minggu mungkin. 1 minggu, kemudian nanti keluar hasilnya, sudah keluar hasilnya begitu. Berarti lebih ke perwakilan Prodi? Iya, dari perwakilan Prodi sih Kak. Bukan, maksudnya kan kebanyakan itu mendaftar secara mandiri. Iya. Berarti sistemnya kalau di FBS itu udah apa namanya ya Kak? Tersinkronasi gitu ya? Iya. Dan rektorat gitu ya? Iya Kak. Nggak perlu lagi untuk menunjukkan prestasinya ini karena udah terdaftar. Iya, karena kita makanya di tiap prodi juga selalu memberikan pemberitahuan bahwa ketika kita mempunyai prestasi atau kegiatan untuk di-upload di Presma UNJ. Jadi untuk adik-adik sekalian juga untuk para mahasiswa yang kuliah di UNJ, jika kalian memiliki kegiatan, kemudian juga prestasi, organisasi pastinya juga, itu nanti kalian juga bisa masukkan di laman Presma UNJ. Oke, nah mungkin bisa nih kasih tips ke teman-teman sekalian. Kira-kira gimana sih cara menjadi Presma UNY ala Kak Dias dan gimana sih bisa ngimbangin antara menjadi mahasiswa berprestasi yang aktif di kegiatan non-akademik tapi akademiknya juga lancar? Mungkin tips dari saya sendiri kepada adik-adik dan tentunya juga untuk para rekan mahasiswa di UNY yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Pertama caranya yaitu ikhtiar dan tawakal. Jadi dimana kita memang harus berniat dulu dari hati. Kemudian kalau misalnya kita udah niat, nanti akan ada timbul rasa ingin merealisasikannya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah merealisasikannya, coba mencari sebuah relasi. Nah, mencari relasi ini bisa dari organisasi, seperti tingkat fakultas ada BEM, tingkat jurusan ada himpunan mahasiswa, dan kalau misalnya ingin membuat atau mempotensikan bakatnya, bisa melalui UKM. Jadi UKM ini yaitu unit kegiatan mahasiswa di mana kita bisa mengembangkan potensi bakat kita dan dari bakat tersebut itu bisa kita lombakan karena kita dapat relasi yang satu visi misi dan kita bisa berkolaborasi bersama dan menghasilkan sebuah prestasi. Nah, itu sudah mencari relasi, sudah memulai mencoba mengikuti lomba. Kemudian kalau misalnya kalah lomba jangan bersedih karena ketika kita jatuh kita hanya perlu bangkit dan kerja lebih cerdas lagi. Kemudian juga harus mengevaluasi yang sebelumnya. Kemudian juga selain itu ketika sudah mencari relasi, sudah mencoba lomba, harus terus dicoba. Kemudian cara menyeimbangkan antara gimana sih cara menyeimbangkan lomba dan dunia akademisi gitu secara akademik dan non akademik, yaitu membuat scheduling time. Jadi kan sekarang udah ada fitur Google Calendar di mana kita bisa diingatkan. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan jadwal, nanti langsung di-input di Google Calendar, nanti ada jadwal-jadwal atau deadline-deadline yang harus dikerjakan sesuai dengan
peringatan dari Google Calendar. Jadi tidak ada yang miss gitu. Tapi kalau misalnya ada adik-adik atau rekan mahasiswa yang jarang memakai handphone, itu bisa juga nanti kalian bisa membuat papan di dinding mengenai scheduling time hari Senin sampai Minggu, kayak jadwalnya apa saja, deadline-nya apa, dan tugasnya apa saja, begitu kan. Berarti ini lebih membuat jadwal itu tertata agar nggak apa sih Kak bahasanya, nggak supaya tidak miss, ada yang miss gitu. Nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang kelupaan gitu ya Kak. Itu Kak, penting banget, itu langkah awal, tapi itu langkah awal. Sangat penting gitu. Itu sangat penting banget ya. Karena kalau misalnya hanya di awang-awang saja nanti suka lupa gitu kan. Manusia kan suka lupa gitu. Oke Kak, sebelum penutupan nih, boleh nih Kak Dias nih kasih closing statement untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya terima kasih atas dari tim Humas Universitas Yogyakarta, juga Kak Dewi sebagai host yang sudah menyambut saya di sini dan mengundang saya di sini. Saya sangat berterima kasih sekali sudah diberikan kesempatan. Dan untuk teman-teman sekalian, untuk rekan-rekan mahasiswa dan para calon maba, dari saya adalah visi dan misi tanpa aksi hanyalah sebuah halusinasi. Jika ingin mendapatkan prestasi, harus merealisasikan sebuah kolaborasi. Jangan lupa menjalin banyak relasi. Nah, untuk adik-adik sekalian, untuk para calon mahasiswa baru di UNJ ataupun sudah menjadi mahasiswa ataupun juga sudah menjadi mahasiswa baru di UNJ, jangan lupa untuk terus semangat kuliah di UNJ, karena di UNJ ini adalah universitas yang memberikan fasilitas yang sangat masif kepada para mahasiswanya secara material maupun non-material, karena UNJ sudah sangat memfasilitasi para mahasiswanya, apalagi juga mendukung potensi dan bakat para mahasiswanya dan menjadikan para mahasiswanya banyak sekali yang berprestasi di sini, Mbak Dewi. Nah, untuk mahasiswa semuanya dan untuk para calon mahasiswa yang ingin mendaftar kuliah di UNY. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kak Dias karena telah menyempatkan waktu untuk mengikuti podcast Bincang-Bincang Santai kita kali ini. Nah, buat teman-teman nih yang mau kasih kritik, saran ataupun pengen untuk apa nih yang mau dibahas selanjutnya di podcast Bincang-Bincang Santai kita, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.